Halo lor, selamat siang. Kabar baik, kabar sehat ya, syukur alhamdulillah. Amin. Siang ini saya bikin video lor pekerjaan pondasi porpel dengan metode selari stabilizer. Tentunya untuk edukasi kita semua, untuk berbagi informasi. Karena saya juga bukan orang pintar, bukan paling ahli di sini. Jika ada kekurangan, kekeliruan dan kekurang lengkapan, bisa tulis di kolom komentar. Tentunya untuk saling berbagi informasi, tukar pikiran dan saling melengkapi untuk menambah pengetahuan, wawasan kepada dulur-dulur semua. Tentunya yang paling penting adalah sebagai modal bersaing di dunia kerja. Karena bagi saya pribadi dan mungkin beberapa dulur-dulur semua yang nonton di sini, ada yang seperti saya tidak bisa melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Itu mutlak skill, pengalaman, kemampuan dalam bekerja itu wajib dan harus dimiliki. Oke lor, langsung saja ke topik kita hari ini, pengeboran pondasi porpel metode selari stabilizer. Selari stabilizer adalah metode untuk pekerjaan excavation seperti galian, pengeboran baik horizontal maupun vertikal dan pekerjaan galian lainnya. Selari stabilizer umumnya berbentuk cair lor, karena komposisi atau bahan bakunya adalah air. Air dicampur dengan benton semen atau polimer dengan berbagai merek seperti Jehmat, SCmat, Supermat dan sebagainya, bahkan tanah lempung lor. Fungsinya sendiri jelas untuk stabilitas galian lor, karena tipe tanah itu berbeda-beda, nggak semua sama, ada yang keras, ada yang lembek, bahkan ada yang berpasir, sehingga membutuhkan treatment atau perlakuan yang berbeda. Nah di sini fungsinya selari stabilizer lor. Fungsi utama adalah untuk menaikkan berat jenis air lor, karena jika bobot airnya bertambah, otomatis itu akan mampu untuk menekan dinding-dinding tanah yang rawan kolaps atau longsor lor. Ambil contoh, kita mengambil sebuah kantong plastik lor. Jika kantong plastik itu hanya diisi udara, kita dengan mudah bisa meremas plastik itu lor menjadi lepes, gopes. Tetapi jika air itu diisi air, karena ada beban di dalam itu, kita akan lebih berat dalam meremas plastik itu lor. Remasan tangan kita diibaratkan tekanan hidrostatik yang besar dari dalam tanah itu lor, yang umumnya diakibatkan oleh aliran-aliran air di dalam tanah. Kemudian yang kedua, selari stabilizer itu juga berfungsi untuk membendung aliran-aliran air di dalam tanah yang berpotensi membawa butiran pasir atau membuat dinding lubang kolap lor. Selari stabilizer ini mampu untuk melumuri dan menutup pori-pori pada tanah lor. Pori-pori itu yang biasanya membawa air. Kita bereksperimen untuk membuktikan dengan cara menggali tanah dua lubang lor. Lubang pertama tidak perlu dikasih apa-apa, sedangkan lubang kedua kita kasih lumpur lempung lor. Lempung yang sudah diaduk dengan air kita taruh ke situ. Nah setelah siap, kita masukkan air dengan volume sama kedua lubang itu. Sudah pasti air yang akan rembes, yang akan habis dulu pasti yang tidak dikasih lempung. Sedangkan yang dikasih lempung itu cenderung lebih lama airnya merembes ke dalam tanah atau turun, dan pada saat kering itu nanti akan tampak lumpur-lumpur itu seperti hanya melapisi dinding-dinding tanah loh. Itu yang disebut selari stabilizer mampu untuk melumuri dan menutup pori-pori dalam tanah. Sebagai catatan konteks di sini, selari stabilizer, stabilitas lubang itu sifatnya sementara lur, jadi tidak selamanya, karena umumnya digunakan untuk pekerjaan pengeboran, galian maupun pembuatan dinding diafragma lur. Cara pengaplikasiannya sendiri cukup sederhana, karena untuk polimer seperti Jehmat, Supermat atau SCmat, dia hanya perlu dicampurkan ke air. Bisa kita mixing dengan pompa submersible, atau bisa kita langsung tabur langsung ke dalam lubang porpel atau galian yang sudah berisi air, karena nanti otomatis akan tercampur seiring masifnya aktivitas paket alat berat itu saat menggali lor. Begitu juga dengan tanah merah atau lempung lor, itu sama saja. Itu biasanya umumnya langsung ditabur langsung ke dalam lubang, kemudian nanti diaduk pakai paket atau mata bor itu, sehingga air di dalam galian atau lubang bor itu akan tercampur dengan lempung itu lor, menjadi kental dan bobot atau berat jenisnya akan naik. Sedangkan untuk pengaplikasian bentonit biasanya kita mixing dulu lur. Kita biasanya menggunakan mixer dan beberapa bak air atau ponton untuk menampung seluruh bentonit itu. Jadi bentonit itu dicampurkan ke air lur, lalu dimasukkan mixer untuk di mixing. Setelah rata biasanya selari yang sudah jadi itu nanti ditaruh di bak sambil terus continue di pompa menggunakan pompa submersible untuk
untuk mixing, untuk mengaduk itu agar tidak mengendap. Biasanya kalau sudah 5 sampai 7 jam itu sudah mengembang dan sudah bisa digunakan untuk pengeboran atau galian secara maksimal. Tentunya dengan support selari stabilizer yang bagus, yang maksimal, hasil pekerjaan galiannya pun akan bagus lur. Pada saat proses pengecoran akan mudah dan hasilnya pun tidak banyak repair, itu pasti. Dari ketiga selari stabilizer itu prinsipnya sama saja lur, untuk stabilitas lubang agar tidak longsor atau kolek. Hanya dari ketiga metode itu atau ketiga jenis itu pastinya masing-masing memiliki kelebihan. Seperti misal tanah merah atau polimer, itu jelas lebih efisien, lebih murah, karena tidak memerlukan peralatan tambahan yang besar-besar yang mahal. Tentunya pengaplikasiannya sangat mudah karena tinggal dicampur saja. Sedangkan kalau bentonite itu mesti kita harus mendatangkan mixer, mendatangkan poton atau silo. Belum lagi kita harus mendatangkan genset untuk menggerakkan mixer itu sendiri, dan instalasi pipa-pipa itu pasti untuk menyalurkan dari pool bentonite ke lubang galian. Tapi tentunya harganya wow. 2007 lalu saya pertama kalinya itu bekerja untuk di bagian selari stabilizer, khususnya bentonite. Saya mempelajari itu ya tahun 2007 itu di proyek power plant PT Semen Andalas Indonesia Loknga Banda Aceh. Waktu itu pengawasnya dari Lavas Prancis, lauknya ruwet, oke, musuh wong bule. Kemudian proyek pekerjaan pondasi porpel pembangunan jembatan Suramadu di tahun 2007 akhir sampai dengan tahun 2008 lor. Kalau nggak salah kita waktu itu mengerjakan pilar 45 sampai dengan 54 di tengah-tengah Selat Madura. Metodenya sama, tetap menggunakan bentonite. Hanya waktu itu kita harus menggunakan air tawar karena nggak bisa menggunakan air asin. Bentonite nggak bisa senyawa dengan air asin. Misal pun bisa dicampur, itu pun akan segera mengendap, memisah, kerampul-kerampul. Kemudian setelah Suramadu saya pindah ke PLTU Jepara lur. Di situ tetap menggunakan bentonite, hanya dicampur dengan semen. Itu untuk pengecoran, untuk penahan rembesan pada dinding, pembuatan water intake lur. Itu di tahun 2009. Pengawasnya waktu itu dari Sumitomo dan Mitsui, remok maning musuh wong Jepang. Kemudian setelah itu saya pindah PT lur. Saya juga mengerjakan bentonite semen juga di proyek Mes Aceh Gondang Dia, proyek milik Pemprov DKI waktu itu. Kemudian di Solo Center Point pembuatan dinding basement juga menggunakan bentonite semen, dan beberapa proyek-proyek berikutnya yang tidak bisa disebutkan satu-satu lur. Di antaranya di PLTGU Grati Pasuruan. Oke, mungkin gitu dulu lur video saya kali ini, semoga bermanfaat. Semoga bisa menambah informasi dan wawasan untuk dulur-dulur kita semua, terutama yang ingin belajar di dunia konstruksi, khususnya pondasi porpile. Ajak kelalen, dukung terus, simak terus, tonton terus video-video saya lur. Share, subscribe jika senang. Nek ora seneng ya jorok bae jadi bule ana pemula sih. Kok isin, nek isin malah ra gelem gawe video maning. Bener lur, salah sijine tujuan gawe channel kia untuk cari peruntungan seperti yang lain itu loh. Hanya berbagi informasi, pengetahuan, dan pengalaman ke dulur-dulur semua adalah suatu kewajiban lur. Bukan suatu kewajiban lagi, tapi juga suatu kebaikan. Karena ilmu itu harus dibagi. Ambil contoh, saya pribadi tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 itu saya terbilang masih cukup baru dalam dunia konstruksi, khususnya pekerjaan porpile, sehingga saya perlu banyak informasi dan referensi-referensi tentang pekerjaan pondasi porpile. Terlebih jika kita sedang mendapat tugas di proyek dengan pekerjaan-pekerjaan atau metode yang berbeda dan baru kita temui. Tentunya kita mencari referensi di YouTube atau Google. Dan di YouTube kebanyakan itu video-video luar negeri lur, pekerjaan-pekerjaan di Eropa, Amerika, dan berbagai negara-negara maju lainnya. Itu pun menggunakan bahasa asing sana. Baginya aku sing ora sekolah ya ora mudeng lur. Matur nuwun, salam.